Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning. Good. How are you today? And I hope, as usual, I always pray for you that you are in a very good condition. Yeah. Okay. In this occasion, I would like to make a different method. Yeah. Usually in translation practices, we have a live streaming presentations. Now I would like to see myself on the screen on this kind of recording teaching method. It's okay ya. Jadi hari ini fokus kita membahas ya hasil karya-karyamu kemarin, kita analisis, kita breakdown mana kekurangannya, mana kelebihannya gitu ya. Dan juga kita akan praktek bagaimana menerjemahkan kalau kemarin source targetnya adalah English and target language in Indonesia. Now we make it into different way ya. Jadi source language-nya pada kesempatan kali ini nanti kita akan bahas tentang Indonesia dulu, terus kita rubah, kita convert, kita cari equivalence-nya dalam target language-nya bahasa Inggris ya gitu. Oke. Langsung saja tidak usah lama-lama kita lihat ya hasil karyamu kemarin dan kita akan analisis ya beberapa tidak semuanya ya karena kita juga ada keterbatasan waktu jadi mohon maaf tidak semua bisa kita bahas gitu ya. Oke, yang pertama ya. Yang pertama what you need in translating a work of art ya is you have to know what type of the product it is ya. Kalau misalkan bentuknya novel ya. Nah, karena tugas kemarin yang saya berikan adalah bentuknya novel, itu artinya kalian harus bisa membayangkan, memetakan metodenya apa nanti yang akan saya pilih gitu ya. Nah, metode ini adalah serangkaian cara yang kita lakukan untuk menerjemahkan suatu karya ya dengan tetap memperhatikan beberapa komponennya. Nah, metode ini itu nanti beda dengan prosedur, bisa dengan teknik ya. Kalau metode ini nanti lebih cenderung ke semua teks secara keseluruhan ya, tidak per kalimatnya. Jadi kalau kita simpulkan dari hasil analisis kita kemarin ya di mata kuliah teori penerjemahan, ini secara keseluruhan kita akan menerjemahkan novel ini dengan menggunakan metode adaptation and free translation ya. Terutama di karya-karya novel, puisi, poetry itu lebih enaknya kita pakai adaptation. Because this is the freest method of translation. Ini paling bebas sebebas-bebasnya ya. Namun juga kita kombinasikan ini ya dengan free translation sehingga ada perpaduan yang baik ya. Pesannya tetap tersampaikan tapi tidak merubah susunan bahasa asalnya secara keseluruhan ya. Nah, kita kombinasi aja nanti biar ada biar pembaca tuh merasa nyaman, merasa enak ketika membaca hasil terjemahan kita. Dan tentunya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam hal ini adalah Randa Abdel Fattah dengan novelnya berjudul No Sex in the City. Ini bagus sekali novelnya ya. Tentang mengajarkan bagaimana sih kita bisa berhubungan dengan masih dalam konteks agama kita ya, agama Islam gitu. Meskipun berada di luar negeri. Nah, ini jadi satu titik penting buat kita semua sebagai seorang muslim ya. Taruhlah kita dapat beasiswa ke luar negeri ya. For example, we have a chance to get scholarship abroad, and because we are Muslim, so we have to keep in our faith and implement what the religion teaches us about ya. Oke, yang pertama ya. Kita lihat dulu. Ini sudah saya ambil beberapa sampel excerpt ya dari kalian semuanya. Source text adalah seperti ini ya. My parents were dead set against me getting married before I graduated from university because they wanted me to focus on my studies Engaged was fine. Married would have to wait.
I agreed. I didn't want to settle down before I graduated. I wanted to start working, enjoy financial independence, travel, work out who I was and what I wanted in life. Jadi kalau menerjemahkan novel, kita harus pakai bahasa sedekat mungkin dengan target bahasa kita ya. Terutama ini membahas tentang bagaimana dilema ya, dilema konflik batin antara yang dialami oleh penulis ini, maaf yang karakter dalam cerita ini agar tersampaikan konfliknya. Nah kalau ada seperti ini, my parents, itu nanti kamu pakainya orang tuaku ya. Jangan pakai orang tua saya. Because it looks so far away. Kalau pakai orang tuaku, mau pakai pronoun aku, itu rasanya deket banget sama pembacanya itu. Seolah-olah pembaca ini mengalami sendiri ya. Mengalami sendiri apa yang dirasakan karakter ini dalam cerita itu ya. Ini yang beberapa kata atau frase ini saya kasih tanda cetak tebal dan tanda garis bawah ya, underlined. Ini untuk menunjukkan bahwa kata ini seharusnya tidak diartikan apa adanya ya, harus ada penyesuaian equivalency ya di beberapa kata ini. Kalau di banyak kata dan kalimat ini banyak juga yang bisa diterjemahkan secara literal juga bisa ya, faithful translation juga bisa. Tapi saya ingin fokus di beberapa kata yang saya garis bawahi dan saya cetak tebal yang mungkin bisa membuat interpretasi kita jadi lain ya. Equivalensinya nanti akan ada gradasinya. Nah, kita pilih yang mana antara gradasi itu ya. Apakah gradasinya yang rendah atau gradasi yang paling bagus ya. Tentunya yang paling bagus ya kita pilih ya. Ini satu sampel dari Fasya ya. Fasya bilang seperti ini ya. Orang tuaku sangat melarangku. Mungkin bisa juga ya. Rasanya oke lah, nggak ada masalah ya. Melarangku untuk menikah sebelum aku lulus kuliah. Ini bagus sekali ya, dia pakai kata lulus kuliah. Di sini ada kata I graduated from university. Ya. I graduated from university, ini sifatnya sudah bagus. Menerjemahkan dengan kata sebelum aku lulus kuliah. Bukan sebelum aku lulus dari universitas. Ini oke banget ya. Karena mereka ingin aku fokus menuntut ilmu. Nah ini, si Fasya mencoba untuk fokus on my study. Ini diganti dengan equivalensinya. Dia pakainya metode free translation dengan parafrase yang baru ya, tidak fokus ke studiku tapi menuntut ilmu. Ini namanya parafrase, mengganti kata atau frase. Menuntut ilmu, oke. Tunangan masih diperbolehkan. Nah, ini kesannya aneh ya, masih formal kesannya ini yang kotak-kotak yang saya kasih tanda kotak ini artinya frase atau kalimat atau klausa ini kurang tepat secara padanan katanya. Artinya, jika ada kotak merah ini, kita bisa kasih opsi ya alternatif lain untuk mengganti kata itu dengan yang lebih natural, lebih equivalence. Yang diperbolehkan ini agak terlalu formal. Namun menikah masih harus menunggu. Nah, ini juga literal banget ya, literal translation. Karena susunannya dan polanya sama, harus menunggu. Aku setuju. Aku juga tidak ingin menikah sebelum lulus kuliah. I want di tadi mana ya? I didn't want to settle down. I didn't want to settle down. Settle down ini diartikan Fasya dengan kata ingin menikah. Oke, tapi nanti mungkin ada equivalency yang lebih baik ya daripada aku tidak ingin menikah. Terus aku ingin bekerja terlebih dahulu. Oke, menikmati uang hasil kerjaku ini juga bagus ya. Financial independence diartikan dengan uang hasil kerjaku itu bagus. Nilai plus itu ya. Work out who I was. Ini travel dulu ya. Travel diartikan dengan berkelana. Ini terlalu puitis banget ya. Ini kalau mungkin apa ya? Puisi oke lah berkelana ya. Tapi mungkin ada kata lain selain berkelana yang bisa menggantikan ya. Mengartikan kata travel selain berkelana. Saya kurang srek ya dengan kata berkelana ini ya. Ini udah bagus, work out who I was, mencari jati diriku ya. Mencari tahu jati diriku udah oke. Dan apapun yang menginginkan dalam hidupku. Oke. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata yang mungkin harus diperbaiki oleh Fasya ya. Selanjutnya kita lihat karyanya Fitriyaton ya.
Ini juga ada beberapa kotak merahnya, tadi harus perbaiki ya. Ini tadi sama, si Fitriatun memilih kata melarangku ya. Di sini bahasa Inggrisnya adalah that set against. That set against diartikan dengan melarangku. Nah, ini mungkin sah-sah saja ya, boleh. Apakah nanti ada kata baru yang bisa merepresentasikan ekuivalensinya dead set itu ya? Mungkin bisa, mungkin ada gitu. Saya besar, oh sorry, saya besar aja ini ya. Menikah, melarangku sebelum menikah, mana? Maaf, orang tuaku melarangku menikah sebelum aku lulus dari universitas. Ini kesannya aneh ya. Before I graduated from university, diartikan universitas. Mungkin tadi nilainya sifat jauh lebih baik ya dengan sebelum aku lulus kuliah. Ini masih nggak oke banget ya. Karena mereka ingin aku fokus pada pendidikanku. Ini juga kesannya terlalu formal, padahal kita bentuknya novel harusnya target pembaca kita adalah anak-anak muda. Kalau hanya fokus pada pendidikanku, itu juga oke, tapi masih ada padanan kata yang lain yang lebih oke lagi ya. Kayak tadi, fokus menuntut ilmu, silahkan. Tapi nanti ada yang lebih bagus ya. Bertunangan, boleh saja. Ini saya lebih suka ini ya. Daripada miliknya si Fasa tadi ya, diperbolehkan. Ini boleh saja, oke ya. Menikah harus menunggu. Ini yang masih kurang oke ya. Saya kasih tanda kotak merah di sini ya. Aku setuju. Aku tidak ingin membangun rumah tangga. Ini sudah ada peningkatan ya, membangun rumah tangga. Settle down. Settle down, settle down. Diartikan membangun rumah tangga. Oke. Rumah tangganya oke. Tapi ada kata membangun ini yang agak sedikit aneh ya. Membangun itu kan konstruksi bangunan ya. Harusnya kita hilangkan kata membangun, karena rumah tangga itu adalah sesuatu yang abstrak, tidak bisa kita sentuh, tapi bisa kita rasakan. Aku ingin mulai dengan bekerja, ini juga literal banget ya. I start working ya, start working dimulai dengan bekerja, sama tadi ya. Dan menikmati hasil kerja keras. Ya. Oke, ini bagus juga ya, hasil kerja keras. Nah, ini masih salah ya, bepergian, travel. Ada nggak sih kata travel yang diartikan dengan selain bepergian dan juga apa tadi ya si Fasya? Berkelana ya. Nah, mungkin ada ya. Mencari tahu jati diri yang sebenarnya dan yang aku inginkan dalam hidup. Oke. Jadi sini miliknya si Fitriaton di paragraf yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 kata yang harus diperbaiki ya. Sedangkan milik Alfi ya, ini Alfi sudah agak sedikit bagus ya dibanding dua pendahulunya ya. Kata dead set against ini udah saya senang banget dengan menggunakan kata bersikeras ya. Orang tuaku bersikeras. Ini ada padakunya yang mungkin harus dihilangkan ya. Orang tuaku bersikeras padaku agar tidak menikah dulu sebelum aku lulus dari universitas. Ini lagi ya. Di awal sudah bagus tapi belakangnya dikasih kata universitas. Kenapa tidak lulus kuliah gitu ya? Yang miliknya si Fasa tadi saya rasa lebih baik ya. Gitu. Karena mereka ingin aku fokus pada kuliahku. Ini udah bagus ya, kuliahku, tapi di sini menjadi universitas ya. Ada ketidaksinkronan di sini antara ini yang seperti informal, ini menjadi formal banget ya. Jika bertunangan sih tidak apa-apa. Nah, ini bagus sekali ya. Ada kata sih tidak apa-apa, tapi perlu diingat jika ada kata yang tidak baku dalam bahasa Indonesia, perlu kita kasih tanda berupa cetak miring seperti sih ya. Sih itu kan seperti gambit ya, seperti interjection. Jadi harus kita kasih tanda miring ya. Tapi kalau menikah tunggu dulu. Nah, ini juga lebih oke daripada harus menunggu ya. Tunggu dulu itu kesannya lebih natural ketika ada seorang pembaca novel dengan kalimat seperti ini ya. Menikah tunggu dulu ya. Mungkin kurang tanda koma mungkin ya. Menikah tunggu dulu gitu. Aku setuju. Aku tidak ingin berumah tangga. Ini udah jauh lebih bagus ya daripada membangun rumah tangga. Ini udah oke banget ya. Membangunnya kita buang menjadi berumah tangga sebelum lulus nanti. Oke banget ya. Aku ingin kerja, oke. Menikmati uang dari hasilku sendiri, bagus ya. Ini masih bepergian lagi ya. Mencari tahu siapa aku sebenarnya. Ini kurang oke. Menerjemahkan
Katanya literal ini ya. Work out who I was. Who I was siapa aku sebenarnya. Kurang oke ya. Jadi Alfi ini lumayan kesalahan lebih sedikit ya. Ada 3, bukan kesalahan sih ya. Padanan kata yang kurang tepat. Ya, gitu. Yang terakhir kita mau lihat karyanya si Dwi Ismawati ya. Ini saya suka banget dengan kalimat pendahuluannya ya. Oke banget. Kedua orang tuaku. Nah, ini kalau si Alfi tadi bilangnya my parents itu orang tuaku ya. Kalau teman-teman yang lain tadi orang tuaku ya. Kenapa ada S di sini kan? My parents itu artinya secara global, secara utuh ada bapak dan ibu kita masukkan di sini ya. My parents. Jadi ada kedua orang tuaku ya. Kedua orang tuaku ini oke sekali ya. Bersikeras oke, melarangku. Ini bagus banget ya. Sudah bersikeras, padakunya hilang, diganti dengan melarangku. Ini tepat sekali ya. Melarangku untuk menikah sebelum aku lulus. Oke banget. Dari perguruan tinggi ya. Ini yang kurang oke juga ya. Kenapa university diartikan perguruan tinggi. Kenapa tidak sebelum aku lulus? Ya. Perguruan tingginya kamu ilangin ya, otomatis kalau lulus mungkin konteksnya di sini adalah kalau menikah pasti lulus kuliah dong, nah, gitu kan? Kenapa nggak ganti sebelum aku lulus kuliah ya? Daripada menggunakan perguruan tinggi, kesannya lebih terlalu formal gitu ya. Oke, lanjut. Karena mereka menginginkanku fokus kuliah. Oke, ini pas ya. Bertunangan tidak masalah, asalkan ini lebih bagus banget ya. Bertunangan tidak masalah, asalkan menikahnya nanti dulu. Nah, ini lebih oke banget daripada si Alfi tadi ya, tapi juga Alfi juga bagus ya. Aku percaya, ya ini kok malah jadi aneh ya. Tadi udah aku setuju, oke, I agreed. Aku percaya, ini kesannya aneh ya kalau aku percaya ya. Karena ini kan konteksnya dia mau menyatakan persetujuannya atas pendapatnya orang tua, perintah orang tua. Ini harusnya berupa konfirmasi ya, bukan berupa apa namanya ya, kepercayaannya dia terhadap omongan orang tua, tapi kemanutannya dia, keinginan dia untuk melaksanakan perintah orang tuanya. Jadi nanti saya punya versi saya sendiri ya, mudah-mudahan bisa difahami nanti. Aku tidak ingin berumah tangga sebelum lulus. Ini juga sudah bagus ya. Aku tidak ingin berumah tangga sebelum lulus. Aku ingin mulai bekerja, oke. Menikmati masa mencari uang sendiri. Ini malah lebih aneh banget ya. Saya heran kenapa diartikan masa mencari uang sendiri. Mungkin kalau orang Indonesia malah jadi bingung ya. Masa mencari uang sendiri ya. Agak aneh ini ya. Kalau menikmati uang dari hasilku sendiri, oke. Uang dari hasil kerja keras, oke. Nah, ini yang saya suka ya. Dari semua yang sudah nulis di sini, kata jalan-jalan itu paling tepat untuk mengganti kata travel. Bukan berkelana, bukan bepergian, bukan apa tadi? Pergian ya. Ya, yang cocok adalah jalan-jalan. Itu yang paling enak. Tapi di sini dia korupsi satu makna, satu kalimat ya, yaitu work out who I was. Dia nggak terjemahkan sama sekali. Udah itu penting ya. Setelah jalan-jalan tuh ngapain? Endingnya yaitu mencari tahu jati dirinya sebenarnya dia kayak apa. Ini korupsi makna sih di Ismawati ya. Tapi secara keseluruhan saya suka eh, penerjemahan kalian gitu ya. Nah sekarang kita lihat close equivalence dari saya. Ini versi saya ya. Sekali lagi saya tidak menyalahkan hasil terjemahan kalian, tapi kita harus pintar-pintar membuat gradasi equivalency kalimat atau frase atau klausa yang mana yang akan kita pilih yang terbaik. Nah, gitu ya. Kita harus bisa memikirkan hal-hal seperti itu untuk mencari padanan kata sebaik mungkin ya, sepaling natural mungkin untuk mendeskripsikan novel ini ya. Ini contoh dari saya, kita buka ya. Versi saya ya, kedua orang tuaku bersikeras ya, bersikeras melarangku untuk menikah sebelum aku lulus kuliah. Oke ya. Oke, pasti kesannya itu lebih enak ya.
Lebih enak. Sebab kalau kalian mau ganti karena silakan ya. Sebab mereka ingin aku fokus dulu. Nah, di sana kata dulu itu merepresentasikan biar tidak goyah fokusnya ya. Karena mereka ingin aku fokus dulu pada kuliahku. Tunangan sih tak apa-apa. Ya. Ini saya kasih tanda tanda miring untuk menjelaskan bahwa ini ada interjection di sini ya. Tunangan sih tak apa-apa, tak masalah. Oke, asalkan nikahnya nanti dulu. Aku sepakat. Ya, ini dari tadi pada pilih aku setuju. Ya, mungkin yang paling enak aku sepakat ya. Aku sepakat tak mau berumah tangga dulu sebelum lulus nanti. Aku ingin kerja dulu. Nah, ini ya. Ini untuk menunjukkan satu tekanan bahwa di sini adalah saya tidak ingin melakukan apapun sebelum saya kerja dulu, kuliah dulu lah. Ini adalah bentuk-bentuk penekanan, bentuk-bentuk penekanan, bentuk-bentuk penekanan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan fokus pada suatu dulu ya. Menikmati uang hasil keringatku sendiri. Ya. Ini boleh kalian tambahkan sendiri ya, agar kesannya lebih lebih kuat gitu ya. Jalan-jalan dan mencari tahu jati diriku sebenarnya dan hal-hal yang aku inginkan di hidup. Jadi dari contoh saya ini bisa kalian bandingkan ya, bisa kalian bandingkan. You can actually compare which one looks natural and which one seems like a little bit unnatural ya. Jadi keputusan kalian bisa diambil untuk menentukan gradasi equivalency yang tepat yang mana gitu ya. Ini sebagai sampel saja sih gitu. Saya rasa ini penjelasan saya bisa difahami ya. Kita lanjut ke paragraf kedua. I had no objections to meeting someone and getting married. I had it all planned out. Fall hopelessly in love with someone at university. Maybe through the Islamic or Turkish society, or with somebody in the same faculty as me, and then enjoy a couple of years of engaged bliss. Every day I know who's married says engagement is like an extended honeymoon. In other words, I'd have a fiancé who took me out, spoiled me rotten with chocolates and flowers. I had fantasies of I had fantasies of I had sorry belibet ya. I had fantasies of flowers being delivered to me during class on Valentine's Day, and with whom I could build a collection of memories to share as we grew old together. Nah dari sini bisa kita lihat ya, ini versinya si Hilda ya. Hilda ini kenapa pakai saya ya? Nah di sisi lain dia juga pakai aku di sini Hilda ya. Jadi ada kekonsistenan si Hilda untuk membuat representasi pronounnya. Apakah mau pakai aku terus atau saya terus? Tapi saran saya karena ini berupa novel lebih cocoknya pakai aku ya. Saya tidak keberatan bertemu dengan seorang dan bertunangan. Oke, masih bisa diterima ya. Saya sudah merencanakan semuanya. Oke. Jatuh cinta tanpa harapan. Nah, ini ya. Jatuh cinta tanpa harapan. Fall hopelessly in love with. Kesannya masih aneh, kurang natural ya. Dengan seorang di universitas, ini lagi ada universitas ya. Diwanti-wanti sebisa mungkin kalau ada kata university, itu mungkin bisa diganti kata yang lain ya. Misalnya seseorang di kampus ya, pas saat kuliah, kan bisa ya. Untuk menghindari formalitas bentuk kata university ini. Mungkin melalui masyarakat Islam atau Turki. Ini juga aneh ya. Maksudnya apa ya? Islamic or Turkish society diartikan masyarakat Islam atau Turki ya. Atau dengan seorang di fakultas yang sama dengan saya, oke? Dan kemudian menikmati beberapa tahun kebahagiaan bertunangan, ya, engaged bliss. Nah, ini mungkin harus dicari ya padanan yang tepat untuk menjelaskan kebahagiaan bertunangan ini ya.
Semua orang yang sudah menikah yang aku kenal mengatakan pertunangan itu seperti bulan madu panjang. Ini maksudnya apa ya bulan madu panjang ya? Jika merasa aneh ini ya. Dengan kata lain, saya akan menemukan tunangan yang membawaku jalan-jalan. Ini agak aneh ya. Saya akan menemukan tunangan. Aduh, ini gimana? Apakah di jalan ketemu terus kita ambil? Who knows? Kan gitu. Membawaku jalan-jalan ini juga kesannya terlalu kaku ya. Mungkin ada cara lain. Gitu. Memanjakanku dengan coklat dan bunga, oke. Aku membayangkan tentang bunga yang diberikan kepadaku ketika aku di kelas di hari Valentine. Ini juga kesannya masih literal ya. Bunga yang diberikan kepadaku ketika aku di kelas di hari Valentine. Masih literal banget. Kurang enak didengar. Dan dengan siapa yang dapat membangun rangkaian kenangan untuk dibagikan. Ini juga I could build a collection. Aduh, masih kurang nyaman didengarkan ya. Kalau secara literal mungkin hampir sama ya. Could build a collection, membangun serangkaian kenangan. Oke. Next, punya si Mazid ya. Udah oke ya, aku tidak keberatan jika bertemu seorang dan bertunangan. Masih oke ya. Aku telah merencanakan segalanya. Oke juga ya. Jatuh cinta begitu mendalam. Wah, ini orangnya si Mazid mungkin terlalu puitis ya. Mungkin anggota dari bucin mungkin ya, sehingga dia lebih memakai kalimat jatuh cinta begitu mendalam. Dengan seorang di universitas, ya ini lagi ya. Makanya kata universitas lagi. Harusnya kita hindari ya. Pokoknya kalau ada universitas, university, perguruan tinggi, kita ganti kampus atau kuliah. Nah, gitu lebih enak. Kesannya di novel tuh kayak benar-benar kerasa di kita ya. Kita nggak pernah bilang, aku mau pergi ke perguruan tinggi. Ya, apaan coba ya? I want to go to the university. Aku ingin pergi ke perguruan tinggi. Aku pengen pergi ke universitas. Terus aku pengen pergi ke kampus. Nah, gitu ya. Mungkin melalui komunitas Islam atau orang Turki. Ya, sama tadi ya. Ini agak aneh kesannya ya. Atau dengan seseorang di fakultas yang sama denganku. Dan kemudian menikmati beberapa tahun. Nah, beberapa tahun kebahagiaan bertunangan. Orang paham ya. Husnul dan saya, the readers who read your translation product like this, if he is from Indonesia, he is Indonesian people, he would absolutely understand what you are trying to say ya. Tapi kesannya sekali lagi masih ada yang natural mungkin ya, sehingga saya harus kasih tanda kotak merah ini. Semua orang yang telah menikah yang kamu kenal mengatakan pertunangan itu seperti bulan madu panjang, ya extended honeymoon. Ini diartikan lagi bulan madu panjang. Nah, mungkin harus pintar-pintar lagi kita menggali resource pengetahuan kita, vocabulary kita tentang padanan yang lebih tepat ya. Dengan kata lain, aku akan memiliki tunangan. Kalau tadi si Hilda tuh menemukan tunangan, sekarang memiliki tunangan. Lumayan ya. Dia mengajakku jalan-jalan, ini udah oke ya. Memanjakanku dengan hadiah coklat dan bunga-bunga. Aku berfantasi. Ini kalau kamu pakai kata fantasi, mohon maaf sekali ya, itu rata-rata konotasinya ke sesuatu yang itu agak jorok gitu ya. Sesuatu yang mungkin bagi orang dewasa, ya pahamlah apa maksud saya ya. Ketika sudah bersuami istri, pasti ada fantasi-fantasi untuk seperti itu ya. Saran saya, I had fantasies itu kamu jangan terjemahkan dengan fantasi. Masih banyak padanan kata yang lebih natural. Fantasi pokoknya jangan. Itu nanti saya yang jadi merasa kagok nanti ya. Aku berfantasi tentang bunga yang dikirimkan padaku ketika aku berada di kelas dari Valentine. Ini juga literal banget. Dan bersamanya aku membangun sekumpulan kenangan untuk dibagikan. Aduh ini apaan coba, membingungkan ya. Nah coba kita lihat versi saya untuk membuat closest equivalence in novel case translation. Ya, sekarang kita buka. 1, 2, 3, go. Tak masalah ya. Kalian semuanya pakai gini ya. Aku tidak keberatan. Ya. Bahasa Inggris tadi apa bahasa Inggrisnya? I had no objection. Ya. Ini saya ganti dengan tak masalah jika aku ditakdirkan. Ini pakainya kan free translation kan, dan juga saduran adaptation kan.
Jadi kita bisa buat paraphrasing ya. Kita tambahkan kata ditakdirkan. Itu kesannya lebih kuat dan lebih natural. Itu yang terpenting. Tentunya tidak mengkhianati maknanya ya. I had no objection. Tak masalah ya. Jika aku ditakdirkan bertemu dengan tunangan dengan seseorang. Ya. Bertemu dan tunangan. Ya. Bukan bertemu seseorang dan tunangan. Salah ya. Ini ya, bertemu seseorang dan tunangan. Tunangan dengan siapa? Harusnya objeknya taruh di belakang ya. Bertemu dan bertunangan dengan seseorang. Semua telah kurencanakan jauh-jauh hari. Ya. I had it all planned. I had it all planned out. Plan out artinya apa? Jauh-jauh hari kita rencanakan. Ini yang perlu kita kasih tanda garis, tanda miring ya, sebagai penekanan. Telah kurencanakan jauh-jauh hari. Ini tambah aja tidak apa ya. Aku pernah sayang banget ya sama seorang sewaktu kuliah. Ya. Kalau tadi versi dia adalah jatuh cinta begitu mendalam dengan seorang di universitas. Kata si Mazid ya, jatuh cinta mendalam dengan seorang di universitas. Ini saya ganti dengan aku pernah sayang banget. Ya. Aku pernah sayang banget sama seorang sewaktu kuliah. Kesannya lebih enak ya. Gitu. Maybe, ya ini maybe jadi diartikan mungkin. Kesannya kurang enak lah kalau didengerin ya. Jadi yang enak adalah kalau tidak salah ya, kalau tidak salah pada saat ikut kajian tentang Islam sama orang-orang Turki. Nah, itu kita paraphrasing seperti itu, kita buat kalimat sendiri seperti itu ya. Di negara sana, kalau kamu dapat beasiswa ke Turki, itu biasanya ada halakoh-halakoh gitu ya, kumpulan-kumpulan kecil di mana beberapa orang Muslim itu bertemu di sana mengkaji tentang Islam, mengkaji tentang ya diskusi tentang Islam isinya seperti itu ya. Bisa jadi dia dari orang Turki, orang Indonesia, atau siapapun itu yang ikut halakoh itu biasanya ada dari beberapa negara dan membahas satu kajian tentang Islam. Jadi Islamic or Turkish Society, namun kamu artikan dengan pada saat ikut kajian tentang Islam sama orang-orang Turki. Atau sama seorang yang sefakultas denganku. Dan kemudian menikmati saat-saat indahnya bertunangan. Bukan kebahagiaan bertunangan ya. Dan kemudian menikmati saat-saat indahnya bertunangan. Kenalanku yang sudah menikah mengatakan kalau, bukan bahwa ya, itu kalau lebih enak, lebih natural. Mengatakan kalau tunangan itu semacam bulan madu kedua, extended honeymoon, bukan berarti bulan madu panjang, tapi diartikan kedua, tambahan, bonus. Ya. Extend itu kan sesuatu yang ditambah-tambahkan, artinya bonus. Ya. Kalau ada bulan madu pertama, bonusnya apa? Bulan madu kedua. Kesannya lebih natural ya. Dengan kata lain, tunanganku bakal mengajakku jalan-jalan, memanjakanku dengan hadiah coklat dan bunga-bunga. Ini hampir sama dengan kalian ya. Nah ini aku membayangkan, I had fantasies, aku membayangkan, gitu ya, bukan aku berfantasi. Aku membayangkan dia ngirim bunga itu pas atau pada hari Valentine, pas saat aku sedang kuliah. Nah, kesannya lebih enak daripada seperti ini ya. Berada di kelas di hari Valentine. Itu kesannya literal banget ya. Aku membayangkan dia mengirimiku bunga ya pada hari Valentine pada saat aku sedang kuliah. Dan bersamanya aku mengenang masa-masa indah itu saat menua bersama. Enak ya? Dan bersamanya aku mengenang masa-masa indah itu ya saat menua bersama. Oke. Terakhir ya, terakhir ini teksnya adalah it didn't happen. Well, I did fall for a guy safe. He wanted me to take things to the next level dan seterusnya.
Nah, kita lihat ya di sini. It didn't happen. It didn't happen ya. Diartikan itu tidak terjadi ya. Ini juga sama, itu tidak terjadi ya. Ya, aku memang hal-hal ke level berikutnya. Ini kesannya gimana ya? Terjemahannya saya kayak kurang natural banget. Oke, ini karena waktunya mau habis ya. Udah hampir 40 menit. Jadi kita akan lanjut ke sesi kedua ya. Setelah pesan-pesan berikut ini ya. Don't go anywhere ya. We will continue on the second explanation from me. Okay.